Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 325 Jiang Han berwajah dingin. Dinasti Jiang. Setelah melihat kata-kata pada spanduk tentara, hati Chu Feng tidak bisa menahan rasa tegang karena ini adalah pertama kalinya dia melihat orang-orang dari dinasti Jiang. Pertama kalinya dia melihat penguasa benua 9 provinsi. Harus dikatakan bahwa pasukan dinasti Jiang, dalam hal kekuatan, sama sekali tidak ada bandingannya dengan kekuatan apapun yang pernah dilihat Chu Feng sebelumnya. Mengesampingkan kekuatan yang dahsyat dan kualitas yang luar biasa, orang-orang akan merasa takut hanya dari atmosfer unik yang mereka pancarkan. Chu Feng pernah mendengar sebelumnya bahwa orang-orang dari dinasti Jiang bukanlah orang biasa. Mereka memiliki darah khusus, kekuatan tempur yang melampaui orang lain, bakat yang melampaui orang lain, dan mereka jauh lebih unggul daripada orang biasa di semua bidang. Bahkan mengatakan bahwa semua orang di dinasti Jiang adalah jenius adalah hal yang tepat. Itulah alasan utama mengapa dinasti Jiang mampu menguasai benua 9 provinsi selama bertahun-tahun. Aneh. Mengapa pasukan dinasti Jiang muncul di tempat ini? Apakah mereka datang ke provinsi Asure untuk sesuatu, atau mereka hanya kebetulan lewat? Chu Feng sangat tercengang oleh kekuatan dinasti Jiang. Meskipun dia tidak merasa takut seperti orang normal setelah melihat pasukan besar dinasti Jiang, Chu Feng tetap harus mengakui bahwa dinasti Jiang benar-benar tidak sederhana. Siapa peduli? Lagi pula, kau sudah bersiap meninggalkan provinsi Asure dan keluargamu sudah diatur dengan baik. Bahkan jika orang-orang dari dinasti Jiang pergi ke provinsi Asure, itu tidak ada hubungannya denganmu. Kata Egi. Chu Feng mengangguk, tetapi ada pikiran dalam hatinya. Jika dinasti Jiang hanya lewat, maka terserahlah. Tetapi jika target mereka benar-benar provinsi Asure, kemungkinan besar, itu adalah makam kaisar. Bagaimanapun, istana Pangeran Qilin telah menemukan makam kaisar. Ketika mereka mengetahui bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk membukanya sendiri, untuk meminta bantuan, mereka pasti akan melaporkan berita itu kepada dinasti Jiang. Dengan melakukan itu, bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkan harta karun dari makam kaisar, setidaknya dinasti Jiang masih akan memberi mereka beberapa hadiah. Namun Chu Feng tidak terlalu khawatir karena dia yang tahu betapa menakutkannya makam kaisar sangat memahami bahwa bahkan jika itu adalah pasukan dinasti Jiang, mereka tetap tidak akan dapat masuk jauh ke dalam makam kaisar. Hanya jika mereka mengirimkan ahli puncak mereka, mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan beberapa manfaat dari makam kaisar. Jadi, setelah pasukan dinasti Jiang pergi, Chu Feng juga bergegas keluar dari awan putih dan melanjutkan perjalanan menuju provinsi Qin. Adapun kemana pasukan dinasti Jiang pergi, seperti yang diprediksi oleh Chu Feng, mereka datang ke istana Pangeran Qilin. Namun, hal yang berbeda dari dugaan Chu Feng adalah bahwa kali ini, dinasti Jiang tidak datang atas undangan. Cepat panggil Tuan Istana. Pasukan dinasti Jiang turun dari langit dengan gagah berani. Mereka benar-benar tampak seperti prajurit dan jenderal dari surga yang turun ke dunia fana. Hal itu membuat orang-orang menjadi takut tanpa henti, dan pada saat itu juga, penguasa provinsi Asure, Istana Pangeran Qilin, sudah dalam kekacauan. Orang-orang yang sebelumnya sombong dari Istana Pangeran semuanya ketakutan luar biasa. Tuan-tuan, saya Lin Moli. Saya tidak tahu bahwa Anda akan datang ke rumah besar ini, jadi saya tidak datang untuk menyambut Anda. Mohon maaf atas kesalahan saya. Lin Moli juga panik. Jika hanya satu atau dua orang dari dinasti Jiang yang datang, dia masih bisa menahannya. Namun saat ini, pasukan dinasti Jiang yang asli datang ke rumah Pangeran Qilin miliknya. Hal itu membuatnya tidak tahu harus berbuat apa dan dia sangat ketakutan. Tanpa kendali, dia merasa gelisah. Asterista dan tepat pada saat ini, dari kereta berwarna emas yang ditarik oleh binatang mengerikan, seorang laki-laki mengenakan jubah berwarna emas perlahan-lahan berjalan keluar. Dia adalah seorang pria muda. Tingginya 2 meter, tubuhnya tegap, mahkota naga emas di kepalanya, rambut hitam yang menjuntai di bahunya, dan wajahnya seputih salju namun memberi orang perasaan dingin yang tidak biasa. Terutama matanya. Matanya memancarkan kesombongan dan keganasan yang tak tertandingi, menyebabkan orang tidak berani menatap langsung ke matanya. Tuan Jiang Han. Setelah melihat lelaki itu, wajah Lin Moli langsung berubah pucat pasi seperti kertas dan tidak ada lagi jejak warna darah. Di matanya, ketakutan yang tak terlukiskan melonjak. Dapat dilihat betapa takutnya dia terhadap pemuda di depan matanya yang bahkan jauh lebih muda darinya. Jiang sama dengan nama keluarga, Han sama dengan dingin. Lin Moli, apakah kau tahu kejahatanmu? Pria berwajah dingin bernama Jiang Han bertanya dengan nada yang sama dinginnya. Tuanku, apa maksudmu? Aku, Lin Moli ketakutan. Ketika ditanya oleh Jiang Han seperti itu, sementara dia sudah sangat gelisah, hal itu membuatnya langsung takut sampai-sampai dia tidak tahu harus berbuat apa, atau bagaimana menanggapinya. Namun, sebelum Lin Moli selesai berbicara, Jiang Han tiba-tiba mengangkat tangannya, membentuk cakar elang dengan tangan itu, dan kekuatan hisap yang tak terbatas terpancar dari telapak tangannya.
Seketika, kekuatan hisap itu menarik Lin Moli dari tanah dan membawanya ke telapak tangannya. Pada saat itu juga, Jiang Han menggunakan satu tangan untuk mencengkeram otak Lin Moli dengan erat. Tidak peduli seberapa keras Lin Moli dari alam surga berjuang, dia tidak dapat melepaskan diri dari telapak tangannya. Pada saat itu, Jiang Han melemparkan tatapan dinginnya ke arah orang-orang dari istana Pangeran Qilin yang berlutut di tanah dengan wajah penuh ketakutan dan berkata, "Penguasa istana Pangeran Qilin, Lin Moli, ditugaskan untuk memerintah Provinsi Azure oleh Istana Kekaisaran." Namun, ketika ia menemukan makam misterius di Provinsi Azure, ia tidak langsung melaporkannya kepada dinasti, ia bahkan membuka makam itu secara diam-diam, berencana untuk menyimpan harta karun dinasti untuk dirinya sendiri. Ini adalah kejahatan yang dapat dihukum mati, dan ia harus dipenggal sekarang juga. "Tuanku, kasihanilah. Tuanku, kasihanilah." Setelah mendengar kata-kata Jiang Han, wajah Lin Moli berubah ungu karena ketakutan dan dia mulai memohon dengan keras agar hidupnya diselamatkan. Namun, Jiang Han bahkan tidak mempedulikannya. Telapak tangannya tiba-tiba mencengkeram, dan dengan keras, di depan banyak orang dari Istana Pangeran Qilin, dia menghancurkan kepala Lin Moli, penguasa Istana Pangeran Qilin, hingga berkeping-keping. "Tuanku kasihanilah, tuanku kasihanilah." Pada saat itu, semua orang dari Istana Pangeran Qilin di tempat kejadian mulai bersujud memohon belas kasihan, mereka sangat takut akan mengalami akhir yang sama seperti Lin Moli. Karena di benua 9 provinsi, dinasti Jiang adalah satu-satunya bos, dan mereka adalah satu-satunya hukum. Tidak ada yang berani menyinggung mereka, karena selama Anda menyinggung mereka, hanya akan ada satu hasil. Kematian. Dengarkan semuanya. Mulai hari ini, Provinsi Azure akan dikelola langsung oleh dinasti Jiangku. Kalian semua masih bisa melayani dinastiku, tetapi jika ada di antara kalian yang masih berkhianat, di masa depan, kalian akan berakhir sama seperti Lin Moli yang berakhir hari ini. Suara Jiang Han seperti guntur dan nadanya seperti es saat dia berkata dengan keras kepada orang banyak. "Kami bersedia melayani dinasti. Kami tidak berani bersikap egois sedikitpun." Melihat itu, kerumunan Istana Pangeran Qilin bersikap seolah beban berat telah terangkat saat mereka bersujud dengan wajah penuh rasa terima kasih. Setelah itu, pasukan dinasti Jiang mengambil alih semua yang ada di Istana Pangeran Qilin. Mereka benar-benar berencana untuk mengelola Provinsi Azure secara pribadi. Pada saat itu, di dalam istana yang sangat mewah di rumah Pangeran Qilin, Jiang Han sudah siap untuk pergi. Dia tampaknya sedang merencanakan untuk pergi ke suatu tempat, dan di belakangnya, ada seorang lelaki tua dengan rambut putih dan abu-abu. Orang tua itu memiliki aura yang sangat kuat, jelas juga seorang ahli alam surga. Namun di hadapan Jiang Han, dia tampak sangat picik saat bertanya dengan nada yang sangat hormat, "Tuanku, semuanya sudah diatur. Apakah kita akan menyelidiki makam itu?" "Tidak. Makam itu sudah berada di bawah kendali kita, jadi kita bisa pergi kapan saja. Di sisi lain, karena aku sudah tiba di Provinsi Azure sekarang, aku harus mengunjungi seseorang." Nada bicara Jiang Han dingin seperti tidak ada sedikit pun emosi. Bahkan jika itu adalah seseorang dari klannya sendiri, dia bertindak sama. "Apakah kau butuh aku untuk menemanimu?" Lelaki tua itu sepertinya tahu siapa yang akan dicari Jiang Han, jadi dia dengan sopan meminta petunjuk. "Tidak perlu, aku sendiri sudah cukup." Jiang Han melambaikan tangannya, dan setelah itu, gelombang angin bertiup dan tubuhnya menghilang sepenuhnya. Dia bahkan tidak meninggalkan sehelai aura pun, dan dia sudah menuju ke tempat yang ingin dia tuju.